Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Chairul Tanjung pernah berkata, gagal itu makanan sehari-hari dan itu biasa. Yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit. Gagal lagi, maka bangkit lagi. Kami dari kelompok 11 kelas Manajemen Strategik EP3 akan mempresentasikan materi perkuliahan mata kuliah Manajemen Strategik tentang evaluasi strategi. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Prapti Astiti dengan nomor absen 7 dengan NIM 20075210019 dan saya ditemani rekan-rekan saya yang bernama Imade Kelvin Indra Setiawan dengan nomor absen 12 dengan NIM 20075210038 dan juga Nimade Dias Dinanda dengan nomor absen 43 dengan NIM 200752120. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pastinya kita akan bahas sedikit dong overview materi bahasan saat ini, yaitu overview tentang materi evaluasi strategi. Nah, seperti yang terlihat pada slide, kami membreakdown poin-poin penting yang mendasari materi ini. Nah, dari masalah utama yang kami lihat, yaitu yang pertama adanya peningkatan dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Kemudian yang kedua, kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Kemudian yang ketiga, bertambahnya jumlah variabel. Yang keempat, tingkat keusangan yang cepat. Yang kelima, peningkatan jumlah peristiwa domestik dan dunia. Kemudian yang keenam, rentang waktu yang semakin berkurang. Nah, menjadi masalah utama yang membuat evaluasi itu perlu dilakukan tidak hanya berkala, namun rutin seiring disruptivitas yang terjadi. Maka dari itu, rumusan masalah yang kami angkat diantaranya yang pertama, apa pengertian evaluasi strategi? Kemudian yang kedua, bagaimana proses evaluasi strategi? Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari evaluasi strategi? Dan yang keempat, yaitu apa itu outcome evaluasi strategi? Nah, dengan tujuan yang ingin kami capai melalui rumusan masalah yang ada, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian evaluasi strategi. Yang kedua, untuk mengetahui proses evaluasi strategi. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat evaluasi strategi. Dan yang keempat, untuk mengetahui outcome evaluasi strategi. Nah, selanjutnya ada pun pokok bahasan yang akan kami bahas saat ini, yaitu yang pertama, evaluasi strategi, yang kedua, proses evaluasi strategi, yang ketiga, manfaat evaluasi strategi, dan yang keempat adalah outcome evaluasi strategi. Nah, materi yang pertama adalah evaluasi strategi yang berisikan pengertian dan juga kriteria yang diperlukan dalam mengevaluasi strategi. Nah, evaluasi strategi ini adalah tahap akhir dalam manajemen strategis yang merupakan cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Nah, evaluasi ini akan memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan juga efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan akan menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategis yang dimaksudkan. Nah, tak hanya itu saja, evaluasi strategis juga dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis. Nah, proses manajemen strategis ini menghasilkan keputusan yang dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dan juga tahan lama. Nah, keputusan strategis yang salah akan dapat menimbulkan hukuman yang berat dan bisa saja sangat sulit jika bukan tidak mungkin untuk dibatalkan.
Nah, proses evaluasi strategi mencakup 3 kegiatan dasar. Yang pertama, periksa dasar-dasar yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, bandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja itu sudah sesuai dengan rencana. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai kriteria Rumelt untuk mengevaluasi strategi. Nah, yang pertama yaitu konsistensi. Penting untuk mengupayakan konsistensi saat menetapkan tujuan dan juga kebijakan. Nah, konflik organisasi dan juga pertengkaran antar departemen sering menjadi gejala gangguan dalam manajerial. Tetapi masalah ini juga dapat menjadi tanda inkonsistensi strategis. Nah, ada 3 pedoman yang dapat membantu menentukan apakah masalah organisasi adalah hasil dari inkonsistensi dalam strategi. Nah, yang pertama, jika masalah manajerial itu terus berlanjut meskipun ada perubahan personil, dan jika mereka itu cenderung berbasis masalah daripada berbasis orang, maka strategi mungkin saja tidak konsisten. Kemudian yang kedua, jika keberhasilan untuk satu departemen organisasi berarti atau diartikan sebagai kegagalan untuk departemen lain, maka strategi itu mungkin saja tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, jika masalah dan isu kebijakan terus diangkat ke atas untuk diselesaikan, maka strategi mungkin saja juga tidak konsisten. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian. Nah, kesesuaian ini mengacu pada kebutuhan ahli strategi untuk memeriksa serangkaian tren serta tren individu dalam mengevaluasi strategi. Nah, sebuah strategi harus mewakili respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Salah satu kesulitan dalam mencocokkan faktor internal dan juga eksternal utama perusahaan dalam perumusan strategi adalah bahwa sebagian besar tren merupakan hasil dari interaksi di antara tren yang lainnya. Misalnya, ledakan tempat penitipan anak itu muncul sebagai hasil gabungan dari banyak tren yang mencakup peningkatan rata-rata tingkat pendidikan, peningkatan inflasi, dan juga peningkatan angkatan kerja. Nah, meskipun tren ekonomi atau demografi tunggal mungkin tampak stabil selama bertahun-tahun, dan juga ada gelombang perubahan yang terjadi pada tingkat interaksi. Kriteria yang ketiga adalah kelayakan. Nah, sebuah strategi itu tidak boleh membebani sumber daya yang tersedia atau menciptakan submasalah yang tidak dapat dipecahkan. Nah, tes luar terakhir dari strategi adalah kelayakannya, yaitu dapatkah strategi dicoba dalam sumber daya fisik, manusia, dan juga keuangan perusahaan. Nah, sumber daya keuangan suatu bisnis itu adalah yang paling mudah diukur dan biasanya merupakan batasan pertama yang digunakan untuk mengevaluasi strategi. Namun, kadang-kadang dilupakan bahwa pendekatan inovatif untuk pembiayaan seringkali memungkinkan. Nah, perangkat seperti anak perusahaan yang ditawan, pengaturan penjualan sewa kembali, dan juga mengikat hipotek pabrik ke kontrak jangka panjang, semuanya telah digunakan secara efektif untuk membantu memenangkan posisi kunci dalam industri yang tiba-tiba berkembang. Nah, keterbatasan yang kurang dapat diukur ini tetapi sebenarnya itu lebih kaku pada pilihan strategi yang dipaksakan oleh kemampuan individu dan juga organisasi. Nah, dalam mengevaluasi strategi itu penting untuk memeriksa apakah suatu organisasi telah menunjukkan di masa lalu bahwa ia memiliki kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan juga bakat yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi yang diberikan.
Dan kriteria yang keempat yaitu tentang keuntungan. Nah, sebuah strategi itu harus menyediakan penciptaan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Nah, keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil dari keunggulan dalam salah satu dari 3 bidang. Yang pertama, sumber daya, kemudian yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, yaitu posisi. Nah, gagasan bahwa penempatan sumber daya seseorang dapat meningkatkan efektivitas gabungan mereka akrab bagi ahli teori militer, pemain catur, dan juga diplomat. Nah, posisi juga memainkan peranan penting dalam strategi organisasi. Nah, setelah diperoleh, posisi yang baik itu dapat dipertahankan. Artinya, sangat mahal untuk ditangkap sehingga lawan terhalang dari serangan skala penuh. Nah, keunggulan posisi cenderung mandiri selama faktor internal dan juga lingkungan utama yang mendasarinya itu tetap stabil. Nah, inilah sebabnya mengapa perusahaan yang sudah mengakar hampir tidak mungkin untuk disingkirkan, bahkan jika tingkat keterampilan mentah mereka hanya rata-rata. Nah, meskipun tidak semua keuntungan posisional itu dikaitkan dengan ukuran, memang benar bahwa organisasi yang lebih besar cenderung beroperasi di pasar dan menggunakan prosedur yang mengubah ukuran mereka menjadi keuntungan. Nah, sedangkan perusahaan yang lebih kecil mencari posisi produk atau pasar yang mengeksploitasi jenis keuntungan lain. Nah, karakteristik utama dari posisi yang baik adalah memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dari kebijakan yang tidak akan menguntungkan pesaing tanpa posisi yang sama. Maka oleh karena itu, dalam mengevaluasi strategi, organisasi itu harus memeriksa sifat keunggulan posisional yang terkait dengan strategi yang diberikan. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui nih pengertian dari evaluasi strategi. Pasti penasaran kan bagaimana proses evaluasi strategi tersebut? Nah, tenang saja karena pada materi selanjutnya adalah proses evaluasi strategi, di mana kami membedah pokok bahasan ini menjadi dua, yaitu gambaran proses dan juga metode yang akan digunakan ataupun dapat digunakan dalam mengevaluasi strategi. Nah, pertama-tama tentunya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih gambaran proses dari evaluasi strategi tersebut. Nah, seperti yang dikatakan rekan saya Prapti, karena adanya disrupsi global yang sangat cepat, tentunya kegiatan evaluasi strategi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan pada akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah masalah terjadi, menunggu hingga akhir tahun misalnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa evaluasi ini sebenarnya tidak memandang tingkatan organisasinya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan evaluasi strategi harus memulai pertanyaan manajerial tentang harapan dan asumsi, harus memicu tinjauan tujuan dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan suatu alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi. Nah, terlepas dari ukuran organisasi, tentunya semua tingkatan sangat penting untuk evaluasi strategi yang efektif. Seperti yang terlihat pada slides, dalam proses evaluasi strategi dikenal 3 aktivitas yang dilakukan. Nah, diantaranya itu adalah, pertama itu ada meninjau basis strategi, kemudian mengukur kinerja organisasi, dan juga mengambil tindakan korektif. Nah, bisa kita lihat pada gambar bagan yang ada di sebelahnya, kita bisa melihat gambaran ringkas dari aktivitas evaluasi strategi. Nah, mungkin di sini saya akan membedah satu persatu dari aktivitas pertama, yaitu meninjau basis strategi. Nah, pada bagian hijau tersebut terdapat komponen-komponen yang diperlukan untuk meninjau basis strategi, seperti kita menyiapkan revisi dari IV dan EV Matrix, kemudian kita bandingkan dengan IV dan EV Matrix yang ada saat ini, atau dalam artian itu yang belum direvisi. Nah, dari sana kita coba menggunakan kerangka berpikir atau penalaran. Nah, kita bisa membuat satu pertanyaan mungkin seperti apakah terjadi perbedaan signifikan setelah dibandingkan mungkin. Nah, di sini terdapat dua opsi yang mendapat dijadikan opsi jawaban, yaitu iya dan juga tidak. Nah, apabila terjadi perbedaan yang signifikan, kita dapat langsung mengambil aktivitas evaluasi ketiga, yaitu mengambil tindakan korektif untuk merespons perbedaan signifikan yang terjadi.
Nah, apabila tidak terjadi perbedaan signifikan, maka kita bisa melanjutkan aktivitas evaluasi pada aktivitas kedua, yaitu mengukur kinerja organisasi. Nah, kita bisa membandingkan kemajuan yang direncanakan dengan kemajuan aktual menuju pencapaian tujuan yang dinyatakan. Nah, apabila terjadi perbedaan yang signifikan, yang terjadi maka sama seperti aktivitas satu, kita dapat mengambil tindakan korektif. Namun, jika tidak terjadi perbedaan signifikan, maka kita bisa melanjutkan tujuan ataupun strategi yang sudah dilaksanakan saat ini. Nah, kembali lagi, dalam meninjau basis strategi, tentunya banyak faktor eksternal dan juga internal yang dapat mencegah perusahaan itu mencapai tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunannya. Nah, karena hal itu, kita di sini dapat membuat pertanyaan-pertanyaan di mana kita di sini memposisikan diri dengan berpikir visioner untuk meninjau strategi yang akan kita gunakan untuk merespon faktor eksternal dan internal yang dapat mencegah perusahaan mencapai tujuan. Nah, pada slides berikut ini ditampilkan tabel matriks penilaian evaluasi strategi. Nah, mungkin dapat saya jelaskan tabel tersebut, di mana di sini saya akan menjelaskan yang dimulai dari kiri ke kanan. Nah, apakah telah terjadi perubahan besar dalam posisi strategi internal perusahaan? Kemudian, apakah perubahan besar telah terjadi pada posisi strategis eksternal perusahaan? Kemudian, apakah perusahaan telah maju dengan memuaskan menuju pencapaian tujuan yang dinyatakan? Nah, apabila tidak terjadi perubahan besar, baik dari posisi internal dan eksternal, bahkan tidak ada kemajuan yang terjadi, maka perlu diambil tindakan korektif untuk merespon kondisi yang terjadi sehingga dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengambil keuntungan. Nah, apabila posisi internal dan eksternal mengalami perubahan yang besar, di samping itu terdapat juga kemajuan, maka kita juga perlu melakukan tindakan korektif agar menjadi keuntungan yang berjangka panjang bagi perusahaan, bukan memberikan kerugian yang signifikan. Untuk contoh berikutnya mungkin saya akan menggunakan contoh yang sedikit berbeda, yaitu pada bagian terakhir, apabila posisi internal dan eksternal itu tidak mengalami perubahan, tetapi di sisi lain terjadi kemajuan, maka hasilnya adalah dapat melanjutkan tujuan strategi saat ini karena memberikan keuntungan. Nah, pada tabel berikutnya, tepat yang ada di sebelahnya itu adalah berkaitan dengan mengambil tindakan korektif. Nah, perlu kita ketahui bahwa kegiatan evaluasi strategi terakhir yaitu adalah mengambil tindakan korektif seperti aktivitas ketiganya. Nah, membutuhkan membuat perubahan untuk reposisi kompetitif perusahaan untuk masa depan adalah tujuan dari pengambilan tindakan korektif. Nah, perubahan lain dapat mencakup bahkan menetapkan atau merevisi tujuan. Probabilitas dan kemungkinan untuk tindakannya salah atau tidak tepat meningkat secara geometris dengan peningkatan aritmatika dalam personel. Nah, setiap orang yang memimpin suatu usaha secara keseluruhan harus memeriksa tindakan para peserta serta hasil yang telah mereka capai. Nah, mohon maaf, jika tindakan atau hasil tidak sesuai dengan pencapaian yang direncanakan atau direncanakan sebelumnya, maka tindakan korektif ini sangat diperlukan. Nah, berdasarkan tabel yang ada itu akan membahas mengenai tindakan korektif yang mungkin diperlukan untuk mengoreksi hal-hal yang tidak menyenangkan. Pertama, kita bisa mengubah struktur perusahaan, mengganti satu atau lebih individu kunci, kemudian melakukan divestasi sebuah divisi, kemudian mengubah visi atau misi perusahaan, merevisi tujuan, mengubah strategi, merancang kebijakan baru, pasang insentif kinerja baru, kemudian meningkatkan modal dengan saham ataupun utang, menambah atau menghentikan tenaga penjualan, karyawan atau manajer, mengalokasikan sumber daya secara berbeda dan mengalidayakan ataupun mengendalikan fungsi bisnis itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah submateri yang akan membahas mengenai metode evaluasi strategi, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, apa sih sebenarnya metode yang dapat digunakan dalam mengevaluasi strategi gitu. Nah, jadi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu seperti balance scorecard. Nah, balance scorecard ini adalah teknik evaluasi dan pengendalian strategi di mana mendapatkan namanya itu dari kebutuhan yang dirasakan perusahaan untuk menyeimbangkan ukuran keuangan yang sering digunakan secara eksklusif dalam evaluasi dan juga pengendalian strategi dengan ukuran non-keuangan seperti kualitas produk dan juga layanan pelanggan. Nah, balance scorecard yang efektif berisi kombinasi yang dipilih dengan cermat dari tujuan strategis dan keuangan yang disesuaikan dengan bisnis perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan
keseluruhan dari balance scorecard ini. Nah, jadi tujuan keseluruhan dari balance scorecard berdasarkan referensi yang kami gunakan itu adalah menyeimbangkan tujuan pemegang saham dengan tujuan pelanggan dan operasional. Nah, jelas, rangkaian tujuan ini saling berkaitan dan bahkan banyak yang juga bertentangan. Misalnya, pelanggan menginginkan harga rendah dan layanan tinggi, sedangkan yang mungkin bertentangan dengan keinginan pemegang saham itu adalah dari sisi pengembalian investasi yang tinggi. Nah, konsep balance scorecard konsisten dengan gagasan perbaikan terus-menerus dalam manajemen dan juga menerapkan manajemen kualitas total atau TQM. Adapun premis dasar balance scorecard ini adalah bahwa perusahaan harus menetapkan tujuan dan mengevaluasi strategi berdasarkan kriteria selain ukuran keuangan. Nah, ukuran dan rasio keuangan sangat penting dalam perencanaan strategi. Tetapi yang sama pentingnya adalah faktor seperti layanan pelanggan, kemudian moral karyawan, kualitas produk, pengurangan polusi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, keterlibatan masyarakat, dan hal-hal lain semacam itu. Nah, untuk metode yang kedua itu adalah mendapatkan dari sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan. Nah, berdasarkan referensi yang kami gunakan itu, sejumlah publikasi itu dikatakan pastinya sangat membantu dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Misalnya saja seperti Fortune setiap tahun mengidentifikasi dan mengevaluasi Fortune 1000 yaitu untuk produsen terbesar dan Fortune 50 yaitu pengecer terbesar, perusahaan transportasi, utilitas, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan keuangan yang beragam di Amerika Serikat. Nah, Fortune ini memberikan peringkat yang berkinerja terbaik dan juga terburuk pada berbagai faktor seperti laba atas investasi, kemudian volume penjualan, dan profitabilitas. Nah, setiap tahunnya, publikasi ini menerbitkan penelitian evaluasi strateginya dalam sebuah artikel berjudul Perusahaan Paling Dikagumi di Dunia. Nah, 9 atribut utama itu berfungsi sebagai kriteria evaluatif, yang terdiri di dalamnya itu adalah manajemen orang, kemudian inovasi, kualitas produk, kesehatan keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, daya saing global, dan juga kualitas manajemen. Nah, dari publikasi yang ada, tentunya kita dapat menjadikan sebagai dasar acuan untuk mengevaluasi kinerja saat ini dengan membandingkan yang sudah baik, sehingga dapat merumuskan strategi yang baik pula. Nah, jadi update informasi bisa menjadi kunci untuk mendapatkan evaluasi yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah metode yang ketiga, yaitu menggunakan sistem evaluasi, atau di sini kita membuat karakteristik strategi yang efektif. Nah, tentunya proses evaluasi strategi harus menunjukkan beberapa karakteristik agar efektif. Pertama, kegiatan evaluasi strategi itu harus ekonomis. Tidak terlalu banyak informasi, karena terlalu banyak informasi itu bisa sama buruknya dengan terlalu sedikit informasi. Dan terlalu banyak kontrol bisa lebih berbahaya daripada kebaikan. Nah, kegiatan evaluasi strategi juga harus bermakna, di mana mereka harus secara khusus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Nah, proses evaluasi strategi juga harus dirancang untuk memberikan gambaran yang benar tentang apa yang terjadi. Nah, bisa kita ambil contoh dalam kemerosotan ekonomi yang parah. Kemudian ada rasio produktivitas dan profitabilitas mungkin yang turun secara drastis, meskipun karyawan dan manajer sebenarnya bekerja lebih keras. Nah, evaluasi strategi tentunya harus secara adil menggambarkan situasi seperti ini. Nah, informasi yang diperoleh dari proses evaluasi strategi tentunya harus dapat memfasilitasi tindakan dan harus diarahkan kepada individu-individu dalam organisasi yang perlu mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Nah, di sini biasanya manajer itu mengabaikan laporan evaluatif yang disediakan hanya untuk tujuan informasi. Akan tetapi, tidak semua manajer perlu menerima semua laporan. Kontrol harus berorientasi pada tindakan daripada berorientasi pada informasi. Nah, sedangkan proses evaluasi strategi ini sebenarnya tidak boleh mendominasi keputusan. Hal itu harus menumbuhkan saling pengertian, kepercayaan, dan juga berdasarkan akal sehat. Nah, tidak ada departemen yang gagal bekerja sama dengan departemen lain dalam mengevaluasi strategi. Perlu diketahui juga bahwa evaluasi itu harus sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak terlalu membatasi, karena sistem evaluasi strategi yang kompleks sering membingungkan orang yang hanya mencapai sedikit. Sedangkan sistem evaluasi yang efektif itu adalah dilihat dari kegunaannya, bukan dari kerumitannya.
Selanjutnya adalah metode yang keempat, yaitu adalah perencanaan kontingensi. Nah, peristiwa yang terjadi dan akan terjadi memang tidak dapat kita prediksi ya dengan tepat. Kita tidak tahu kapan suatu peristiwa itu akan terjadi dan berlangsung sampai kapan atau berapa lamanya. Nah, oleh karena itu, rencana kontingensi itu dapat didefinisikan sebagai rencana alternatif yang dapat diterapkan jika peristiwa penting tertentu tidak terjadi seperti yang diharapkan tentunya. Nah, untuk rencana kontingensi ini sendiri hanya area dengan prioritas tinggi saja yang memerlukan asuransi rencana kontingensi. Nah, ahli strategi tidak dapat dan tidak seharusnya mencoba untuk mencakup semua basis dengan merencanakan semua kemungkinan kontingensi. Akan tetapi bagaimanapun juga kita juga bisa melihat bahwa rencana darurat itu memang harus sesederhana mungkin karena merupakan rencana yang sekiranya harus direalisasikan untuk menunjang strategi utama yang terhalang oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari seberapa hati-hati strategi yang dirumuskan, diterapkan, dan bahkan dievaluasi, peristiwa yang tidak terduga seperti pemogokan, boykot, bencana alam, kedatangan pesaing asing, dan tindakan pemerintah itu dapat membuat strategi menjadi usang atau rusak. Nah, untuk meminimalkan dampak ancaman potensial seperti itu, tentunya organisasi ini harus mengembangkan rencana darurat seperti bagian dari proses evaluasi strategi mereka. Nah, tentunya organisasi besar memerlukan sistem evaluasi strategi yang lebih rumit dan terperinci karena lebih sulit mengordinasikannya upaya di antara divisi dan area fungsional yang berbeda. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu sekaligus sebagai metode terakhir yaitu adalah audit. Nah, auditing itu didefinisikan oleh American Accounting Association atau AAA sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi ini dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan tentunya. Nah, auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah laporan tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dan apakah laporan tersebut secara wajar mewakili aktivitas perusahaan. Nah, auditor independen menggunakan seperangkat standar yang disebut standar audit yang berlaku umum yaitu GAAS. Nah, baik, tadi dua rekan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dan proses-proses dari evaluasi strategi. Pasti kalian masih bertanya-tanya kan, apa sih manfaat dari evaluasi strategi tersebut? Nah, semakin kompleks masalah yang terjadi pada lingkaran bisnis, semakin sulit pula memprediksi keberlangsungan organisasi di masa yang akan datang. Berikut ada beberapa alasan mengapa perusahaan haruslah melakukan evaluasi strategi. Yang pertama, adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah, dan pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Yang kedua, semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik pula. Yang ketiga, semakin terdesentralisirnya kekuasaan dan wewenang, para manajer dari perusahaan tersebut membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Selanjutnya, ada keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategi adalah yang pertama, perusahaan dapat menentukan sejauh mana program atau proyek yang berada di dalam jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua, perusahaan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki memiliki dampak yang diinginkan. Selanjutnya ada outcome evaluasi strategi. Evaluasi outcome tergolong sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan evaluasi dari perspektif konseptual. Evaluasi outcome adalah evaluasi sumatif karena dilakukan setelah suatu program selesai dilaksanakan atau expose karena sifatnya hanya dapat dilakukan
ketika program tersebut telah selesai dilaksanakan. Maka dari perspektif manajemen, hasil dari evaluasi outcome dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program mendatang atau program yang akan datang, tetapi hanya sebatas pada tingkat program yang akan dievaluasi saja. Nah, sebagai evaluasi yang meletakkan outcome sebagai unit analisisnya, maka evaluasi outcome dapat digolongkan sebagai evaluasi kinerja. Lebih lanjut, karena merupakan evaluasi kinerja, maka teknik yang digunakan dalam metode evaluasi outcome dapat menerapkan pendekatan pragmatis. Artinya, setiap program yang berbeda boleh jadi mempunyai teknik evaluasi outcome yang berbeda antara satu dan lainnya. Nah, evaluasi dengan demikian dapat meminjam pendekatan dalam penelitian ilmiah. Apakah evaluasi menggunakan metode ilmiah? Maka salah satu pendekatan penelitian yang dapat dipakai adalah pendekatan kuantitatif yang mampu memberikan akurasi tinggi dalam pengukuran hubungan sebab akibat antar variabel yang digunakan dalam analisis. Akurasi tinggi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data diskrit sebagai unit analisisnya. Nah, di sini saya memiliki tabel evaluasi outcome di mana objek pengukurannya adalah penerimaan majalah oleh target market, di mana tolak ukur dari penerimaan majalah oleh target market tersebut adalah majalah diterima, dibaca, dan tingkat loyalitas pembaca yang tinggi. Dan instrumen pengukuran dari penerimaan majalah oleh target market adalah menyebarkan kuesioner kepada target market rumah kata. Yang kedua, objek pengukurannya adalah pemasangan iklan, sponsor, dan advertorial, di mana tolak ukur dari pemasangan iklan, sponsor, dan advertorial tersebut adalah terpenuhinya target iklan, sponsor, dan advertorial. Dan instrumen pengukuran dari pemasangan iklan, sponsor, dan advertorial adalah data pemasangan iklan, sponsor, dan advertorial meliputi jumlah dan porsi iklan, sponsor, dan advertorial. Yang ketiga ada objek pengukuran dari distribusi, di mana tolak ukur dari distribusi adalah khalayak mudah untuk mendapatkan majalah rumah kata. Dan instrumen pengukuran dari distribusi adalah data pelanggan, wawancara, dan surat pembaca yang masuk. Nah, beranjak pada penghujung presentasi, berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada pembahasan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat perlu tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah cara utama untuk mendapatkan informasi ini. Mengacu pada hal tersebut, maka terdapat kriteria untuk mengevaluasi strategi yang terdiri dari konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keuntungan. Yang kedua, ada evaluasi strategi tentunya memerlukan proses yang terstruktur untuk mendapatkan evaluasi yang efektif. Maka dari itu terdapat 3 efektivitas utama yang menjadi langkah mengevaluasi. Di antaranya yang pertama, meninjau basis strategi, yang kedua mengukur kinerja organisasi, dan yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Di samping itu, terdapat beberapa metode dalam mengevaluasi strategi meliputi balance source card, sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan, karakteristik strategi yang efektif, sistem evaluasi, perencanaan kontingensi, dan auditing. Yang ketiga, evaluasi strategi tentunya tidak semata-mata untuk penilaian saja, tetapi memiliki manfaat atau keuntungan tersendiri jika dilaksanakan. Keuntungan yang biasa didapat jika melaksanakan evaluasi strategi diantaranya yang pertama, dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Dan yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Yang keempat atau yang terakhir adalah
Outcome evaluasi strategi tergolong sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan evaluasi. Dari perspektif konseptual, evaluasi outcome adalah evaluasi sumatif karena dilakukan setelah satu program selesai dilaksanakan atau expose, karena sifatnya hanya dapat dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan. Maka dari perspektif manajemen, hasil dari evaluasi outcome dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program mendatang, tapi hanya sebatas pada tingkat program yang dievaluasi. Karena sudah sampai pada penghujung presentasi, tentunya bisa kita ketahui bahwa untuk mengatasi disrupsi global ini kita sangat memerlukan yang namanya evaluasi strategi untuk mengambil tindakan korektif nih. Nah, kami dari kelompok 11 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Nah, akhir kata ada sedikit pantun untuk menutup presentasi ini. Jalan-jalan beli selasi, cukup sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.